Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan kita pada materi kali ini, yakni evaluasi perencanaan pendidikan. Latar belakang evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang harus diterapkan oleh tenaga pendidik dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Dalam setiap rangkaian tahapan pembelajaran yang baik, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan saling berhubungan antar faktor penunjang pendidikan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan guna mencapai tujuan. Guru memerlukan instrumen evaluasi untuk melakukan suatu penilaian, menguji pemahaman peserta didik, dan mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut. Salah satu instrumen evaluasi yang dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman peserta didik adalah instrumen penilaian kognitif. Baik, materi pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Yang kedua, ada kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Yang ketiga, ada standar evaluasi perencanaan pendidikan. Yang keempat, ada bukti pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, ada praktik cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Baik, pembahasan yang pertama, pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, dan keberhasilan proses pembelajaran secara umum. Di sisi lain, pengembangan sekolah merupakan suatu upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sekolah mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah yang efektif, dan penerapan inovasi pendidikan. Dalam konteks ini, evaluasi pembelajaran memainkan peran penting dalam memperkuat upaya pengembangan sekolah. Melalui perencanaan evaluasi pembelajaran, sekolah dapat menentukan indikator kinerja dan tujuan yang jelas untuk setiap program kerja atau kegiatan pembelajaran tertentu. Evaluasi yang sistematis memungkinkan mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang akurat. Hal ini membantu sekolah dalam merancang intervensi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Selain itu, evaluasi perencanaan pembelajaran juga memainkan peran penting dalam pengembangan profesionalisme guru. Dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, guru dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif terkait dengan praktik mengajar mereka. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Yang pertama, ada relevansi. Relevansi di sini yang dimaksud adalah apakah tujuan dan strategi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, siswa, dan pengembangan pendidikan saat ini. Nah, di sini kita harus memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dengan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang ada sangat penting. Selanjutnya, ada efektivitas. Yang dimaksud dari efektivitas di sini, apakah tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan ini tercapai? Nah, evaluasi ini mengukur sejauh mana perencanaan berhasil mencapai hasil yang diharapkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, ada efisiensi. Yang dimaksud efisiensi di sini ialah bagaimana perbandingan antara sumber daya yang digunakan, contohnya anggaran, waktu, dan tenaga, dengan hasil yang dicapai. Maksud dari evaluasi perencanaan di sini, yang baik itu harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara optimal. Selanjutnya ada keterjangkauan. Nah, yang dimaksud di sini ialah apakah perencanaan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada. Jadi, kriteria ini melihat apakah rencana tersebut realistis dan dapat dijalankan di lapangan.
Dan yang terakhir ada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini adalah apakah program atau kebijakan yang direncanakan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Nah, evaluasi keberlanjutan ini memastikan bahwa dampak dari perencanaan bisa dirasakan secara terus-menerus tanpa terlalu bergantung pada sumber daya tambahan yang besar. Materi selanjutnya yaitu standar evaluasi perencanaan pendidikan. Standar evaluasi perencanaan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip atau acuan yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan keberhasilan perencanaan pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa standar yang umum digunakan. Yang pertama, standar kualitas perencanaan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsistensi tujuan. Di sini maksudnya adalah rencana pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dengan visi misi serta kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, ada kecepatan strategi. Strategi di sini harus dipilih sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada keterlibatan stakeholder. Maksudnya di sini adalah partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, contohnya pemerintah, masyarakat, pendidik, dan siswa. Itu sangat penting untuk memastikan rencana yang komprehensif. Jadi, itulah perencanaan dari ketiga standar kualitas perencanaan. Lalu, selanjutnya ada standar efektivitas perencanaan. Di sini ada 2. Yang pertama, ada pencapaian target. Nah, apakah target yang ditetapkan dalam perencanaan telah tercapai? Di sini nih dapat diukur dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang kedua ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Maksudnya, proses monitoring dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai kemajuan dan kinerja pelaksanaan perencanaan. Yang ketiga, standar ketersediaan dan penggunaan sumber daya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada efisiensi penggunaan sumber daya. Maksudnya di sini, standar ini menilai sejauh mana perencanaan memanfaatkan sumber daya yang dimaksudnya adalah anggaran, tenaga, dan waktu itu secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, ada keberlanjutan pendanaan. Nah, di sini perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan sumber daya keuangan untuk memastikan keberlangsungan program dalam jangka panjang. Disitulah penjelasan dari standar ketersediaan dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada standar inovasi dan pengembangan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penerapan teknologi dan inovasi. Di sini maksudnya, rencana ini harus mencerminkan penggunaan teknologi dan inovasi yang terbaru dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Berikutnya, ada pengembangan SDM. Standar ini mencakup strategi untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan guru dan staf pendukung yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada standar dampak jangka panjang. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada keberlanjutan hasil. Evaluasi ini melihat dampak jangka panjang dari perencanaan terhadap peningkatan mutu pendidikan, partisipasi siswa, dan peningkatan akses pendidikan. Yang kedua, ada kontribusi terhadap pembangunan nasional. Di sini yang dimaksud adalah apakah perencanaan pendidikan mendukung tujuan pembangunan nasional seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi standar-standar ini membantu memastikan bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya dapat dilaksanakan tetapi juga memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada bukti pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Yang pertama, ada reformasi kurikulum. Di sini, contohnya adalah perubahan kurikulum. Jadi, setelah evaluasi terhadap kurikulum yang berjalan, seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara konten pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan tuntutan global. Yang kedua, ada peningkatan kualitas guru, yaitu pelatihan dan sertifikasi guru. Evaluasi perencanaan pendidikan sering mengungkapkan bahwa kualitas guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Sebagai bukti pemanfaatan evaluasi ini, banyak negara termasuk Indonesia yang melakukan program atau pelatihan sertifikasi guru secara intensif untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketiga, ada perbaikan infrastruktur sekolah, yaitu pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Hasil evaluasi ini seringkali menunjukkan bahwa perlunya perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas penunjang. Pemerintah kemudian melakukan alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi sekolah, terutama di daerah terpencil, guna meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Yang keempat, ada penerapan teknologi dalam pendidikan, yaitu pengembangan e-learning dan digitalisasi sekolah. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan adaptasi teknologi di sekolah telah mendorong banyak digital dalam proses pembelajaran. Misalnya, banyak sekolah yang mulai menggunakan platform e-learning dan teknologi pembelajaran daring, terutama sebagai tanggapan terhadap evaluasi yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, ada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, yaitu kenaikan gaji dan tunjangan. Hasil evaluasi yang menyoroti pentingnya kesejahteraan guru seringkali diikuti oleh kebijakan peningkatan gaji, tunjangan, dan status guru. Program sertifikasi guru di Indonesia adalah salah satu bentuk pemanfaatan evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan guru yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Selanjutnya, cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, kita harus merumuskan masalah evaluasi. Yang ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sebelum evaluasi. Yang keempat, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Dan yang terakhir, menentukan alat evaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari evaluasi perencanaan pendidikan. Mengadakan evaluasi perencanaan pendidikan itu sangat penting. Dengan perencanaan itu, maka seorang guru akan bisa memberikan pelajaran dengan baik karena dapat menghadapi situasi di dalam kelas. Perencanaan pendidikan adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan perilaku dan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Sehingga perencanaan pembelajaran menekankan kepada proses penyusunan pedoman pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku. Itu dia penjelasan dari materi evaluasi perencanaan pendidikan. Mungkin itu saja, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.